bahas namanya sambungan las. Nah, kita nggak bisa Mas, eh kalau ngelas tuh kan, kalau kerja kan memang harus butuh apa komunikasi ya. Jadi misal kita ada pekerjaan las. Nah, dan sekarang kita sangat jarang tuh bisa mengendari pekerjaan las karena sambungan las ini itu sesuatu yang umum. Saya kalau disuruh milih enak kerja ngelas atau kayu, nah, saya enak las. Tapi makanya kalau suruh ngajarin orang, Mas, ngajarin las, oh, nggak usah takut. Kenapa? Kalau bolong ditambal, kalau kurang panjang disambung, kepanjangan dipotong. Nah, Pak lasnya jelek, nanti saya yang nambal gitu. Coba kalau kita kerja kayu, kurang gimana? Apa nyambungnya? Kepanjangan bisa dipotong, tapi kalau misal Pak bolong ditambal juga kelihatan. Nah, makanya paling enak itu kerja las. Terus bahannya ya awet, saya bikin pagar, pagarnya udah nggak dipakai lagi, tak buat yang lain. Nah, jadi lagi bahannya, gitu ceritanya. Maka dari itu teman-teman kalau bisa ngelas enak gitu kan. Bisa ngelas aja Mas. Mas keliling itu sampai pagar lumayan. Gitu. Saya aja punya mesin las satu, udah apa ya, Corona tuh saya punya las sampai sekarang ya masih kepake kan. Kalau bikin apa, bikin meja ngelas sendiri. Nah, dari itu teman-teman harus bisa mengkomunikasikan bagaimana cara penggambaran terhadap pengelasan. Nah, perlu teman-teman ketahui pengelasan itu ada las listrik. Nah, itu namanya eh, bahasa kerennya adalah SMAW, Sheet Metal Arch Welding. Terus ada las argon, GTAW, Gas Tungsten Arch Welding. Terus ada kalau teman-teman tuh nyebutnya asetilin itu C2H2. Nah, itu macam-macam las. Terus di sini kalau macam-macam las nggak dibahas secara spesifik, tapi yang disebut itu adalah bagaimana cara penyambungannya. Misal nih, apa, dia lasnya las bawah tangan atau T, atau las miring, atau las sudut, las tepi. Nah, itu cara penggambarannya seperti apa nanti saya jelaskan. Nah, ini namanya las sambungan. Atau saya nyebutnya las bawah tangan karena posisinya memang di bawah tangan. Terus ini ada las T, sambungannya. Terus las sudut yang sering dipakai. Terus las sambungan lidah ini macam-macam. Nah, tetapi yang ingin kita dalami adalah ketika kita melakukan pengelasan, bagaimana bentuk kampuhnya. Nah, kampuh itu adalah profil pengelasan, profil apa sebelum benda dilas. Karena kalau teman-teman ngelas tuh langsung ketemu nih nggak ada kampuhnya, nanti di mana isi pengelasannya. Makanya kalau tukang pagar listrik itu, kenapa saya bikin sendiri kalau pagar ya pagar di titik doang, nanti didempul lah. Lasanya di mana? Kalau kita ngelas sendiri ya, ya dikasih itu apa namanya kampuhnya, terus las-lasannya juga kuat gitu. Sebenarnya kalau las yang bagus, ya seperti apa yang ada di bodi motor, makanya dia nggak di gerinda. Kalau las kalian masih di gerinda ya, berarti las kalian masih kurang bagus. Nah, gitu ceritanya. Karena kampuh ini adalah kekuatannya, isinya di mana gitu. Nah, ini las tunggal atau V. Jadi ada benda kerja, misal ketebalannya 10, dikasih camper 3 mili sama 3 mili. Nah, nanti camperannya itu yang akan diisi sama las. Nah, sebenarnya adalah kampuhnya. Ini kampuh V, kampuhnya, terus ada kampuh U, biar lasanya banyak, ada setengah U, ada X. Nah, X itu kalau mau dilas atas sama bawah, K, double U, dan lain-lain. Nah, kita nanti memberikan tanda pengelasan itu sesuai dengan kampuh dan sesuai dengan apa bentuk yang jelas. Pertama,
tipe sambungannya, yang kedua adalah tipe kampuhnya. Jadi nanti dia sambungan T, kampuhnya seperti apa. Nah, ini misal pengelasan ada jarak antar benda ya, terus ada sudutnya berapa, tebal berapa, terus yang paling penting adalah S-nya nih, dalamnya alur. Nah, karena ini yang akan menentukan berapa sih volume pengelasan. Ini istilah-istilah dalam pengelasan. Nah, ini las cekung, las cembung sebenarnya ini hanya ketika kita mau ngitung kekuatannya. Kan penampangnya beda kalau cekung sama cembung. Oke, ini las titik. Nah, kita ke simbolnya aja langsung. Nah, ini jenis-jenisnya sesuai dengan kampunya ini tak lewatin dulu kakak. Nanti baru kita balik lagi. Nah, ini tak lewatin dulu biar nggak bingung. Nah, oke, saya pakai simbolnya dulu. Nah, ini. Ini ada panahnya, anak panah, terus ada lingkaran, terus ada eh, garis datar sama ekor. Jadi sebenarnya simbolnya seperti aja. Nah, jadi yang harus ada kan panah sama garis lurus sama ekor. Berapa menit? Oh, 10 menit. Pas. Jadi garis dasar sama panah. Nah, yang teman-teman harus ingat-ingat tuh ini Mas, yang huruf R. R itu lambang dasar pengelasan. Nah, terus yang S. Jadi lebarnya berapa? Gitu. Jadi ini ada banyak nih. Wah, nggak usah dipikir semua. Cuman garis, datar, anak panah, terus R-nya berapa? R itu adalah tipe atau lambang dasar kampuh. Terus S-nya itu adalah ketebalan. Baru di sini kalau dia itu keliling, dia dikasih lingkaran. Tapi kalau nggak keliling ya nggak usah. Misal masuk keliling gimana Pak? Nah, itu ya. Jadi anak panah, garis dasar, ekor. Nah, terus R-nya berapa atau R-nya apa, tipenya, dan S-nya adalah ketebalan. Nanti posisinya di atas atau di bawah, nanti saya jelaskan. Oke, anak panah 60 derajat, boleh. Nah, ini tadi adalah simbol-simbolnya. Lambang-lambang pengelasan. Lambang-lambang pengelasan lah. Lambang pengelasan ini didapat dari mana? Dari jenis kampuhnya. Misalnya yang datar berarti lambangnya seperti ini. Nah, posisinya ada di bawah. Kalau cembung, misalnya apa? Dia seperti ini. Kalau las sudut berarti dia segitiga. Nah, jadi nanti yang sering-sering teman-teman pakai adalah yang segitiga ini. Segitiga terus 3 mili. Nah, berarti dia las T tinggi pengelasan 3 mili. Mau cekung mau sembung ini sebenarnya nggak terlalu. Jadi yang penting segitiga aja. Eh, Detail boleh tapi nggak terlalu detail juga nggak apa-apa. Nah, yang penting ini Mas. Simbolnya ini. Oke, radius. Nah, segitiga aja. Udah cukup. Jadi ada anak panah, garis datar, segitiga, dalamnya 3 mili. Misal, berarti tebal belahan 3 mili. Nah, kalau ini ada lingkaran kecil, dia namanya adalah las keliling. Karena di las keliling semua. Oke, ini keliling anak panah 3 mili. Karena kan dia sebenarnya pas di sudut. Oke, nah, jadi simbol apa anak panah garis datar segitiga sama depannya berapa. Kalau keliling ada lingkarannya. Oke, nah ini kalau mau detail lagi sesuai dengan kampuhnya. Nah, oke, ini saya ke atas sekarang sampai mana nih? Nah, ini lambangnya. Jadi kalau yang sering dipakai ya ini last continue pada di pojok. Ini kenapa ada di atas, ada di bawah? Nah, pertanyaannya gitu.
Kenapa ada di atas, ada di bawah? Kalau lasanya ada di depan mata, berarti dia ada di bawah. Tapi kalau yang lasnya di seberangnya, dia ada di atas. Jadi sebenarnya gambarnya dia, segitiganya itu defaultnya ada di bawah. Oke, nah seperti ini. Ini ada di bawah. Oke, mana ya gambarnya? Sambungan las. Nah, kita cek. Masih 7 menit, aman. Jadi gitu ya. Las X berarti dia kampunya adalah seperti ini. X juga sama. Continue. Biasanya sih kalau saya pakainya simbolnya ini aja, Mas. Kalau yang sambungan T ya. Tapi kalau ngelas dua benda, misal bawah tangan ya tergantung dari kampuhnya. Tapi ini udah cukup sih. Satu aja segitiga. Oke, Oke, kita contoh ke contohnya. Nah, ini di depan, berarti dia di bawah. Kalau ada dua, berarti yang atasnya profilnya apa, yang bawah profilnya apa. Oke, tak jelasin satu-satu dulu. Hmm, Jadi ukuran utamanya di bawah ya, kalau bisa ya. Pemahamannya seperti itu. Ini di bawah, karena dia di depan mata, ini di bawah di depan mata, ini di bawah di depan mata. Ada kok yang dia di seberang. Nah, karena dia itunya. Nah, tanda pengelasan kita cek ke halaman berapa nih yang ada nih. Tanda pengelasan tuh di tangki kalau nggak salah. Ada nggak pengelasannya? Nah, nah ini pertama dia dilas keliling karena sudut segitiga tebelnya 5 itu. Karena kan umum nih. Ini juga sama. Las sudut keliling tebal pengelasannya adalah 3. Yang ini tebal pengelasannya adalah 8. Yang ini tebal pengelasannya 12, ada kampuhnya 45 derajat. Sama tebar pengelasan 14, ada kampuhnya 60 derajat. Nah, itu caranya. Jadi ngasih pengelasan itu macam-macam. Nah, Pak, kenapa sih ada 3, ada 8, 15? Ya tergantung dari ketebalannya, ketebalan dari platnya, atau jumlah kekuatan yang ingin diterima. Nah, kalau mau kuat, ya pakai las yang gede, mau tebel ini. Jangan kecil, nanti nggak nyampe-nyampe. Nah, kawat las itu biasanya ada yang diameter 1 mili, terus 2, terus 2,6, 3,2, dan lain-lain. Gitu. Jadi itu ya, contohnya ini keliling, tebal pengelasannya 3, simbolnya las sudut nih di pojokan. Ini keliling muter. Ini juga 8, ini 12. Makanya yang saya bilang yang sering dipakai itu yang segitiga. Nah, terus ini 12, ini 5. Ini 14, dia ada kampuhnya 60 derajat. Nah, ada lagi nggak contohnya? Kita cek dulu. Kayaknya sih cuma itu kalau seingat saya. Yang benda-benda fabrikasi. Fabrication. Nah, itu sih tentang pengelasan.